Kisah Semangka Emas. Di desa yang damai, tinggallah seorang wanita tua baik hati bernama Bude Lestari. Ia mendambakan seorang anak. Meskipun ladangnya subur, hatinya terasa hampa. Suatu malam, ia berdoa di bawah bulan sabit. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan menyentuh tanah. Di tengah-tengah rumpun padi, terbaring sebiji semangka emas yang berkilauan. Biji itu hangat saat disentuh, seolah menyimpan kehidupan di dalamnya. Saat Bude Lestari mengangkat biji itu, bumi bergetar hebat. Udara menjadi dingin. Sosok raksasa guntur yang besar, dengan kulit sehitam awan badai, muncul dari balik pohon beringin tua. "Aku akan berimu seorang putri," gemuruh suara raksasa guntur, seperti petir yang membelah langit. "Tapi saat ia berumur 10 tahun dan bulan biru muncul, ia akan jadi milikku." Dalam kesedihan dan harapan yang bercampur, Bude Lestari menyetujui. Ia menanam biji itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, dari semangka emas itu lahirlah seorang bayi perempuan yang sehat. Ia menamainya Rara, yang berarti indah dan istimewa. Hari-hari dipenuhi dengan senyuman dan lagu-lagu pengantar tidur. Rara adalah mentari yang menghangatkan kehidupan Bude Lestari. Rara tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lincah, dan memiliki mata secerah kuningan. Ia selalu membantu ibunya di ladang, menari-nari di antara tanaman padi. Setiap malam, Bude Lestari akan memandang langit, mencari tanda-tanda bulan biru. Kekhawatiran itu adalah bayangan gelap yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik tawanya. Waktu berlalu, tahun ke-10 Rara tiba. Pada malam itu, bulan purnama bersinar dengan warna kebiruan yang aneh. Hati Bude Lestari mencelos. Bude Lestari memanggil Rara. "Nak, duduklah. Ada warisan yang harus kau ketahui." Ia membuka sebuah kotak kayu tua yang ia sembunyikan sejak lama. Di dalam kotak itu terdapat 4 benda: jarum emas berkilauan, segenggam garam laut kasar, sekarung kecil tepung beras, dan segenggam cabai merah kering yang menyengat. Bude Lestari menceritakan janji yang mengerikan itu. Rara mendengarkan tanpa memotong, wajahnya berubah dari bingung menjadi takut, tetapi kemudian menjadi tekad. "Jika ia datang, lari dan taburkan ini di belakangmu. Ini adalah sihir cinta. Jangan pernah menoleh," bisik Bude Lestari. Mereka memeluk erat dalam keheningan yang penuh kesedihan. Tepat sebelum matahari terbit, gedoran keras mengguncang pintu. "R-A-R-A-A-A-A." Waktunya tiba. Suara raksasa guntur menggelegar, memecahkan kesunyian pagi. Rara, mengenakan pakaian paling ringan, mengambil kantong kain berisi 4 benda itu. Ia mencium tangan ibunya, melompat keluar jendela, dan lari secepat kilat menuju hutan yang lebat. Raksasa guntur, dengan senyum kemenangan yang jahat, merobohkan pintu. Ia melihat ke arah lari Rara dan mulai mengejar dengan langkah-langkah besar, setiap langkahnya menggetarkan tanah. Raksasa itu semakin dekat. Rara mendengar raungan nafasnya di belakangnya. "Kau tidak bisa lari dariku, semangka emas." Rara melemparkan jarum emas yang pertama ke tanah. Seketika, jarum emas itu berubah menjadi hutan bambu berduri yang sangat tebal dan rapat. Duri-duri panjang menusuk kulit raksasa itu. Raksasa guntur mengaum kesakitan. Rara tidak berhenti, ia terus berlari, melewati jalan setapak yang berkelok-kelok. Di belakangnya, raksasa guntur berhasil keluar dari jebakan, tubuhnya dipenuhi goresan. Ia semakin marah dan lelah. Raksasa guntur mendekat lagi, langkah kakinya membuat batu-batu kecil terlempar. Saat Rara mencapai tepi tebing, ia melemparkan segenggam garam laut. Garam itu menyebar dan berubah menjadi samudra garam yang luas, membentang sejauh mata memandang. Airnya mengkristal dan asin, tidak bisa diminum. Raksasa itu harus berenang. Rara, kini di tepi lain samudra garam, melihat raksasa itu berjuang. Ia tahu, ia harus lebih cepat. Saat raksasa itu mencapai daratan, ia melemparkan sekantong penuh tepung beras. Tepung itu meledak menjadi rawa lumpur hisap yang lengket dan dalam. Raksasa guntur terperangkap, lumpur itu menjerat kaki-kakinya. Ia berteriak, panik. Akhirnya, Rara melempar benda terakhir, cabai merah kering. Cabai itu meledak menjadi awan kabut pedas yang berwarna merah menyala dan menusuk paru-paru raksasa itu. Raksasa guntur tidak bisa lagi melanjutkan. Ia tenggelam dalam lumpur dan kabut pedas, janjinya hancur. Rara kembali ke pelukan Bude Lestari. Kekuatan cinta ibu dan keberanian Rara telah membawa mereka pada kebahagiaan abadi.